arsitek Trisakti semua. Si bikin kanopi dong bang, muterin rumah, ya kan? Halo, selamat pagi teman-teman. Kita hari ini lagi ada di proyek. Dan ini berbeda. Kenapa berbeda teman-teman? Karena hari ini kita kedatangan tamu yang banyak sekali teman-teman. Satu angkatan bagaimana, Mas? Satu angkatan. Nih, lihat ini. Ini adalah arsitek Trisakti semua. Semester 2 mereka, baru semester 2. Mereka lagi dapat tugas untuk kuliah. Jadi ini teman-teman arsitek Trisakti semua nih. Kita masukin vlog ya. Dadah dulu dong, dadah dong. Ini posisinya adalah garasi. Garasi di sini. Di sebelah sini ini ada satu space. Ini tuh nanti buat gudang. Jadi nanti ini di sini ada pintunya. Kalau teman-teman lihat, site ini kan sebenarnya cukup luas. Tapi kenapa ditempel sama tetangga gitu? Itu banyak yang nanya juga di YouTube. Jadi sebenarnya ini tuh bukan ditempel di tangga, ini kita manfaatin di sini untuk gudang, tapi di atasnya itu tetap bolong gitu. Jadi sebenarnya bangunan ini kayak nggak nempel ke semua sisi bangunan yang lain. Tapi ini kita manfaatin buat jadi gudang karena semakin kita punya rumah itu gudangnya besar, semakin akan rapi gitu. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman mau bikin desain, jangan lupa sama hal yang paling penting nih gudang ini. Nah, ini kalau teman-teman lihat di sini juga ada gang. Sedangkan di sini, ini kalau teman-teman lihat, ini kan tinggi semua ya. Jadi ini model rumahnya itu tamannya miring gitu. Tamannya miring gitu ke depan semuanya. Kalau teman-teman lihat ini ada kok tinggi banget gitu ya di sebelah sini. Jadi ini tuh sebenarnya ini kan bata ya. Ini kalau teman-teman lihat di bata, abis itu di situnya ada cor-coran nih dikelilingin. Ini bukan kolam renang teman-teman, tapi strukturnya mirip sama kolam renang. Kenapa? Karena tanahnya itu akan kita tinggiin segitu. Kenapa tanahnya ditinggiin segitu? Supaya lantai 2 kita yang itu adalah living area nggak terlalu panjang tangganya. Kebayang nggak? Dia tangganya pendek aja gitu. Jadi kita nanti punya satu taman. Taman ini luasnya kurang lebih 100 meter persegi, tapi posisinya tinggi. Perforated pipe itu, jadi ini tuh sekelilingnya ini dia harus muter nih perforated, si pipa perforated ini. Dia tuh bolong-bolong pipanya. Jadi ketika nanti ada pipanya, di bawahnya tuh ada koralnya, batu split, dilapis dulu pakai geo fabric. Habis itu ditutup lagi sama split. Jadi ketika nanti air itu masuk nih, dia akan ngebuang. Ini ada lorong nih. Lorong ini sebenarnya adalah penghubung dari sini buat langsung ke taman. Saya sama Belinda suka banget pesta, jadi kita suka ngumpulin orang, jadi orang itu bisa langsung naik ke taman lewat sini. Ini di sebelah sini kalau teman-teman lihat, ini kan sebenarnya kolom yang tipis ya. Nah di sini itu ada dimajuin gini. Itu nanti mau saya bikin lemari built-in nih di sebelah sini. Yuk kita maju lagi ke sini. Jadi kalau yang di sebelah sini, ini kenapa ada cegokan begini? Karena ini nanti akan jadi lemari built-in juga. Jadi di sebuah rumah yang luasannya besar itu, tentu juga barang-barang simpenannya juga akan banyak. Nah kalau yang ini adalah void untuk lift di sebelah sini. Karena liftnya itu udah screwdriver namanya. Screwdriver itu dia digerakinnya kayak ulir. Jadi dia udah nggak pakai tuas kayak di mall gitu yang pakai kabel-kabel gitu, tapi dia ulir yang berputar begitu. Jadi pergerakannya pelan. Jadi itu aman untuk rumah. Abis itu listriknya juga hemat. Di sini ada, ini tadi ada retaining wall-nya juga kayak tadi. Jadi di sini ada bata, ada retaining wall-nya. Di sini tuh nanti ada taman miring kan. Nah di sini tuh nanti lorong nih. Lorong ini masuknya dari sebelah sana. Masuk ke sini, ada lorongnya. Di sini ada pintu masuk ke dalam rumahnya. Yang ini nih pintu masuk ke kantor saya nih. Rumah ini tuh dibangun sebegininya itu karena ini adalah salah satu portfolio. Ketika nanti klien itu pengen lihat hasil kerja kita, mereka bisa datang ke rumah ini. Tentu mereka harus dijamu di kantor kan. Jadi mereka puter ini sekali, oke. Tapi habis itu mereka akan ngumpul di sebelah sini. Nah ini ruangan saya nih di sini. Jadi saya mau cerita sedikit ya. Jadi orang-orang yang punya uang lebih itu kebanyakan mereka aware sama Feng Shui. Jadi gimana caranya sih kalian belajar Feng Shui yang paling cepat gitu? Tentu kalian bisa belajarin itu, tapi cara yang paling gampang itu adalah sebenarnya kalian mulai sering ngobrol sama ChatGPT. Itu penting. Contoh ya, saya kerbau kayu nih. Saya udah cek semuanya.
Di ruang kerja itu adalah yang paling penting. Jadi kalau di rumah yang paling besar, rumah-rumah besar itu pasti punya kantor kan. Saya tuh harus kerja ngadep utara. Di sini rezeki saya itu ada di arah sedikit tenggara. Berarti saya nggak boleh taruh dia ada di tengah. Saya harus geserin sedikit ke sini. Jadi nggak boleh dia ditaruh di center. Walaupun ini kelihatannya bagus kan, kalau ditaruh di center, dia harus sedikit 20 cm aja. Habis itu di sini baru akan ada meja rapat nih. Nah meja rapat itu dia nggak boleh straight menuju saya nih, karena saya agak geser dikit. Karena energi orang yang rapat ini akan menghajar energi saya nih. Di dunia arsitek ini, arsitek yang berhasil itu adalah ketika arsitek itu bisa ngobrol enak sama kliennya. Kalau topik kalian banyak, kalian bisa punya obrolan yang banyak. Ingat nih seumur hidup kalian nih, kalau kalian mau kerja di proyek ya, ingat seumur hidup kalian. Proyek itu semakin cepat, semakin murah. Jadi kalau misalnya kalian ngerjain apapun, semakin cepat, semakin murah. Yuk kita jalan lagi. Ya gitu teman-teman, ini kita lagi seru-seruan nih sama mahasiswa-mahasiswa berprestasi. Oke, kita jalan lagi ke sini. Ini kamar asisten rumah tangga, ini kamar mandinya. Habis itu, nah ini kalian juga mesti lihat nih modelnya dibikin seperti ini. Jadi kalau orang bikin tangga kan biasanya dimiringin gini, dicor, habis itu ditaruh bata kan. Kalau ini kita bikin kayak gini. Oke, ini Cecil. Sini ada dapur. Di belakang sini nih ada satu kotak sedikit, itu adalah tempat buat mesin cuci dan dryer. Di situ ada space kosong gede. Itu nanti fungsinya untuk ya nyuci-nyuci sesuatu. Jadi rumah ini tuh masuknya dari sebelah sini sebenarnya. Jadi rumah ini tuh masuknya dari sebelah sini. Nih saya terangin satu hal ya. Kalian bikin tangga ini kan adalah main entrance dari rumah ini. Bikin tangganya 130, ada potongan. Bikin tangganya 140 aja. Berarti ada potongan 10 cm ke kiri, 10 cm ke kanan. Itu kalau detail. Tukang biasanya enggak. Dia taruh 120 di sini, disisain 20 di sini, jelek kan? Taruh dia di tengah 120, 10 di sini, 10 di sini masih agak manis. Tapi ini saya bikin 120 persis, jadi nggak akan ada potongan. Saya akan beli keramik yang ukurannya 60 x 120, lebih murah daripada 120 x 240, tapi dia akan ngepret di sini. Hal-hal detail kayak gitu yang mesti kalian pikirin ketika ngedesain. Ini nanti tuh ada pot. Kalau kalian belajar landscape itu, tanaman itu harus ada layer. Layer itu nggak bisa satu tanaman jenis doang itu akan menarik gitu landscape-nya. Berarti dia harus ada 2 layer. Berarti dia harus punya jarak kan. Kalau kita bikin potnya segini, yang terjadi adalah cuma satu jenis tanaman. Satu jenis tanaman di sini, satu jenis tanaman lain di sini, jadinya belang, jelek gak? Tapi yang bagus itu adalah sebenarnya di sini lebih pendek, di sini lebih tinggi. Dan ini kenapa dalamnya segini juga, itu untuk supaya ketika ngurus tanaman, nggak sering-sering ganti pupuk. Kalau dia terlalu ceper, nutrisinya bakal cepat hilang. Jadi di bagian sini, ini nanti ruang keluarga di sini. Luasnya tuh 5x4. Di sini ada liftnya tadi. Posisinya kalau di semua orang itu punya kebiasaan berbeda-beda dengan ini beda-beda ya. Orang tuh beda-beda lah kesukaannya. Kebetulan keluarga saya semuanya pemain piano. Jadi di bawah void ini itu diletakin pianonya, grand piano dari situ. Di sebelah sini nanti ruang makan, di sebelah sana ada dapur bersih. Dan di sini nih ada powder room. Powder room-nya itu ketika di sini dibuka pintu gitu baru masuk ke powder room di sebelah sini. Nah, ini di bagian sini nih ada kamar tamu. Ada kamar mandi tamu. Habis itu, ini yang saya bilang tadi, rumah kita nggak nempel sama rumah tetangga. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita masih tetap dapat flow anginnya, dapat ke sana. Ini lantai 3-nya. Lantai 3 ini khusus kamar. Khusus kamar aja. Ini kita naiknya sebelah situ. Ini kamar anak saya 2 di sini. Beranda kamar saya di sini. Ini kamarnya kebagi 2, ada walk-in closet sama kamar mandi. Di sini ada liftnya keluar di sini. Udah sih ya simple begini aja. Satu hal yang perlu kalian tahu ya, kalau nanti someday kalian mau jadi investor properti, karena saya infoman properti kan. Ketika kalian mau beli rumah atau mau beli lahan suatu, rumah tua atau apapun, hal yang paling penting dalam properti itu cuma lokasi. Karena kalian arsitek nih, lu beli rumah tua jelek gak apa-apa, yang penting lokasinya bagus. Karena lokasi itu nggak bisa dipindah, rumah bisa dihancurin. Dan lokasi yang bagus itu selalu yang view-nya bagus. Jadi kalian harus perhatiin di situ. Oke, panas ya? Kita turun aja lah. Saya arsitek yang nggak kuat panas nih sebenarnya. Tanda ya. Tapi kurang lebih kayak gini, kalau ada yang mau foto-foto terserah. Saya turun duluan. Hati-hati ya, pelan-pelan ya. Oh ya, by the way, kalau kalian rasain nih tangganya
Capek nggak? Tangganya ini 17. Tangga yang bagus itu sebenarnya 17 sampai 19. Tapi saya selalu ambil yang paling rendah. Karena 18 itu ya enak, cuma masih pegel. Oh, ini cuma buat gaya-gayaan aja. Lift ini dari bawah sampai atas 4 lantai kan. Habis itu ini kan ceiling to ceilingnya juga lumayan tinggi kan. Kok ada nanya 1,2 ya paling hebat 950 lah. Oh my god. Itu udah tukar konten tuh Pak. Ketahuan deh. Canda ya. Jadi sebenarnya bukaannya itu kan ada yang dari sini, namanya karena ini hook dan jaraknya tadi 15 meter. Jadi untuk safety-nya perlu ada 2 kan. Ya. Terus habis itu kalau misalkan secara bukaan ventilasi atau jendela, sebenarnya itu baratnya ada di sebelah sana. Depan banget nih. Tapi karena kita ngelihat tapaknya ini dikelilingin sama taman, itu kan ada unsur buffer juga si tanaman ini. Kita naik ke atas, kalian akan melihat ada yang namanya baloknya miring. Ini kan lurus semua kan? Kolom lurus, balok lurus. Ini miring nih begini. Jadinya sistem tarik. Jadi dia narik supaya yang ininya tuh masih bisa lebih panjang. Walaupun di situ barat, tapi di sini nggak akan panas. Terus di bagian sini kan kebuka semua tuh nanti. Ini kan akan jadi jendela besar nih. Akan terbuka terus. Jadi udaranya tuh bakal jalan. Kalian sadar nggak sih, dalam satu perumahan itu kan nggak semuanya itu langsung lahan kita, habis itu jalan. Tapi karena kita untuk menjawab panasnya dari sini, jadi ini terpaksa kita akan dileverin. Kalau nggak, Eka mesti bikin kanopi dong, Mbak, muterin rumah, ya kan? Bayangin kalau misalnya kalian nanti ada di tengah-tengah gedung, ada misalnya kalian ada di SCBD gitu, di tengah gedung, sini gedung, kalian berdiri di tengah-tengah, itu ya lorong angin. Jadi terbang semua itu, dan itu kuat loh. Jadi kayak gitu yang perlu dijaga. Mereka tuh biasanya udah punya mindsetnya kamar mandi anaknya harus ensuite juga. Gitu. Itu ilmu yang di luar nalar itu juga, tapi itu beneran. Di sini ada perbedaan nih. Levelnya ada beda. Kenapa di sini levelnya beda? Karena ini adalah, ada yang bisa jawab nggak? Hah? Ini adalah kamar mandi. Iya. Makanya dia harus levelnya ada di bawah. Sekarang anak-anak itu udah pada pergi ke Sonoko. Tahu ngapain? Udah nggak kelihatan nih, kita tinggal kita doang nih sama Bu Lendi. Lagi curhat. Jadi Bu Lendi sekarang udah nggak bisa jadi kakaknya mahasiswa itu. Sekarang jadi ibunya. Aduh. Jadi gimana Bu? Anak-anak harus masuk Trisakti dong? Iya dong. Harus kalau teman-teman SMA yang nontonin kita nih sekarang harus masuk kalau mau jadi arsitek ke Universitas Trisakti. Universitas Trisakti. Biar kayak Hilman. Rese. Saya ngebayangin kalau udah tua gimana. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitektur Indonesia. Kita juga punya TikTok @arsitektur Indonesia. Bantu follow ya. Bye.